Salam, halusinasi kaum Arab ini luar biasa. Setelah Habib Rizik ngamuk-ngamuk dan nyemot-nyemotin orang, sekarang ini Haikal Hasan yang memang bukan Habib itu, dia membuat pernyataan-pernyataan lucu bahwa Islam itu bukan agama terakhir katanya. Mari kita lihat dulu lelucon dia. Nabi Isa membawa agama Islam. Nabi Musa bukan membawa agama Yahudi. Nabi Musa membawa agama Islam. Bahkan Fir'aun matinya aja mengaku beragama Islam. Tapi Allah tolak keislamannya. Begitu. Ini semua dalilnya ada. Saya suka kesel kalau datang ke ceramah. Penceramahnya bilang, Islam ada semenjak Nabi Muhammad. Enak aja. Itu dalilnya mau dibilang apa? Ini semua Nabi Isa. Ini Nabi Isa nih. Agama Islam di masa Nabi Isa bin Maryam. Nabi Isa, Nabi Nuh aja ada. Agama Islam sudah ada di setiap masa kenabian. Islam bukan agama paling belakang. Nabi Isa bukan. Gua tanya ya, apa syarat menjadi orang Islam? Syahadat, 2 kalimat syahadat. Apa yang diucapkan oleh Isa Al-Masih, Yesus Kristus, ketika menjadi Islam? Apakah bersyahadat dan mengaku Muhammad Nabi? Tidak ada sepotong ayat pun Yesus bersyahadat kepada Muhammad. Jangan buku karangan baru setelah 600 tahun baru kamu karang-karang. Lalu kamu memakai buku-buku itu untuk mengatakan bahwa Islam itu sudah ada sejak Nuh, sejak Ibrahim, sejak Musa. Halusinasi Arab ini tambah menghancurkan reputasi Arabmu. Dasar Yaman penipu kau. Panipu. Kamu makan paniki saja. Pergi ke Manado saja, makan paniki. Makan B2 dulu baru otakmu waras. Kan harus syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau nggak mengucap itu, nggak sah Islam itu. Lalu kalau ngomong itu Fir'aun masuk Islam, tapi dia menolak Islam. Islam apa? Jangan dicampur aduk. Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad. Agama Islam muncul pada abad ke-7 Masehi di Jazirah Arab. Khususnya di Mekah. Nabi Arab itu SAW adalah sosok pertama kali yang memperkenalkan agama Islam. Baca Al-Maidah 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islami dina. Muhammad yang menerima kata-kata itu hari ini telah kusempurnakan dan kuridhoi Islam agamamu, bukan agama. Ya ampun, pantas saja lomba-lomba bohong. Lu lomba bohong untuk kayak begitu. Itu di Semarang itu, Pekalongan, Habib bikin kuburan palsu. Pingin sekali kamu memperjuangkan Islam itu untuk menutup yang lain. Kamu mau merubah sejarah keislaman lagi. Bahwa Islam itu sudah ada sejak zaman Adam. Lalu doa Adam itu, Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Pakai bahasa Arab. Kok pakai bahasa Arab? Orang aja anaknya baru 2 orang, 3 orang. Kok langsung bisa bahasa Arab? Nabi Adam, doa Adam, Rabbana zolamna anfusana. Itu doa Adam. Minta ampun dosa. Kok pakai bahasa Arab? Kok agamanya Islam?
Nggak punya malu ini, Yaman-Yaman ini. Sudah babak belur Habib Rizik, Bahar Smith sudah pada babak belur, lu mau ngomong lagi. Seolah-olah para nabi agamanya Islam. Dengar baik-baik, Haikal. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu karangan Muhammad. Para nabi sebelumnya tidak pernah membuat atau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta langit dan bumi. Muhammad yang ngarang abad ke-7 tahun 610 miladi. Baru Muhammad yang ngomong. Nggak ada nabi sebelumnya. Entah itu Musa, Yeremia, Yesaya, Ibrahim, Ishak, Yakub, Daud. Nggak ada yang mengenalkan pencipta langit dan bumi. Ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngarang. Ngakak. Lelucon. Dasar Yaman. Nggak usah akal-akalan. Nggak usah sok kamu. Pak Prabowo copot dia dari menterinya itu. Copot. Kalau mau nyaman semua menteri tidak boleh ceramah di masjid atau di gereja. Cukup dia datang saja. Kalau dia menteri di Kristen, nggak boleh ceramah di gereja. Kalau menteri agamanya Islam, nggak perlu ceramah di masjid. Ini Haikal ini, dia ceramah di mana-mana. Jadi di mana kepentingannya sebagai menteri negara dan di mana kepentingannya sebagai seorang dai, maka akan memunculkan dilema, polemik akan lahir terus-terus. Dan dia akan dihina oleh orang-orang lain. Nggak boleh khutbah-khutbah begitu. Saya mau ajarin kamu ya, ada beberapa peristiwa penting. Tahun 610 itu pertama kali Muhammad menerima wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Itu yang pertama di Gua Hira. Kalau di khutbah saya yang lain, gua itu tempat membuang iblis, setan dan malaikat penjahat. Maka Muhammad itu bukan menerima wahyu dari Allah, dia menerima dari malaikat penjahat dan setan-setan yang dibuang ke sana sampai hari kiamat. Itu pandangan saya setelah saya mengerti Alkitab. Pantas saja nabimu itu begitu brutal. Sangat tidak bagus nabi itu. Dan dia mulai berdakwah menyebarkan Islam kepada masyarakat Mekah. Tahun 622 dia melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Dari Madinah Islam berkembang ke seluruh dunia. Dengan apa? Dengan golok yang diasah seperti ajakan Habib Rizik. Ayo perang, katanya, perang. Habib. Ini Habib Haikal ini. Nah, kata Islam itu secara bahasa bermakna penyerahan diri. Tahu nggak menyerahkan diri? Taruh kepala di atas, di depan Nabi supaya dipotong. Itu namanya Islam, taslim. Taslim berserah diri. Yang berarti seorang muslim harus tunduk kepada Allah dan ketentuannya. Dalam ini Nabi. Allah itu hanya kamuflase saja. Tetapi ada kekuasaan dari seorang Nabi yang minta ampun, memalukan sekali. Perkembangan Islam meliputi berbagai aspek seperti politik, sosial, ekonomi, militer, dan budaya. Lalu menyebar dengan pedang yang diasah.
penyebarannya disebarluaskan tanpa minta ampun, penuh dengan kekerasan kepada setiap orang untuk melakukannya, memeluknya. Dan arah Islam sangatlah panjang, sejarahnya panjang sekali. Untuk lebih memahami tentang Islam perlu untuk tentang masa-masa. Jadi ada masa pra-Islam itu harus diketahui juga oleh seorang ahli sejarah, yang kemudian masa Muhammad, kemudian masa Khulafaur Rasyidin. Ini berjalan hampir 70 tahun dari Muhammad memulainya sampai dibangun Masjidil Aqsa itu. Ya ampun. Dari total penduduk dunia setidaknya sekarang ini sudah ada 1,5 atau 1,8 miliar penduduk yang beragama Islam. Ya, hampir 2M loh, dengan kecepatan yang luar biasa ini. Bagaimana kita melihat sepak terjang dan perintah betapa jahatnya itu keyakinan. Islam menjadi agama dengan perkembangan paling pesat hingga kini, dan prediksi akan tumbuh hingga 73% pada 10 tahun mendatang. Jadi cepat sekali penduduk Islam ini, saudara-saudara. Sementara orang Kristen tidak mampu melawan perkembangan Islam yang cepat. Kenapa? Ya, salah satu perkembangan mereka itu adalah dengan kekerasan dan membuat orang takut. Yang kedua adalah dengan poligami. Poligami ini adalah kecepatan yang luar biasa. Sedangkan orang Kristen hanya satu, banyak lagi yang mandul. Ya kalah. Dan bagaimana ke era kekhilafan, era kenabian, dalam pembahasan ini, bagaimana percepatan ini, Islam ini. Jadi nggak ada kurang bermakna serangan-serangan saya kepada Islam ini. Karena saya dilawan dan ditentang oleh mereka-mereka. Bagaimana Quran, kitab-kitab dan ayat-ayat yang 300 yang saya mimpi supaya dihapuskan 300 itu karena mengandung itu kekerasan dan kekejaman. Dan semuanya ada contohnya. Ini lagi ngeri kita memikirkan keadaan Indonesia dan penyebaran Islam di Indonesia. Nah, Nabi Ibrahim katanya memiliki kedua keturunan itu menjadi penyebab anaknya Ismail dengan Ishak. Dua anaknya itu, satu Ishak melahirkan bangsa Yahudi sampai kepada Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Sedangkan Ismail katanya menurunkan Muhammad, padahal nggak ada kait sangkutnya. Demikian untuk menanggapi saudara Haikal Hasan yang luar biasa percongorannya dan kebotolannya. Tuhan Yesus memberkati.